warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai media pembelajaran. Pembelajaran kita untuk minggu ini, yang pertama, Anda itu harus mengetahui pengertian, ciri, dan fungsi media. Kedua, nilai praktis media pembelajaran. Dan yang ketiga juga harus mengetahui kriteria pemilihan media, bagaimana penggunaan media yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran. Nah, coba diperhatikan gambar. Gambar yang A itu terlihat seorang guru mengajar dengan menggunakan proyektor dan juga ada LCD. Nah, di sana di gambar tersebut siswa memperhatikan apa yang diterangkan oleh si guru. Di sini terlihat itu contohnya adalah seperti bumi dan antariksa. Gambar kedua, si guru menggunakan papan tulis dan si siswa memperhatikan guru. Papan tulis, proyektor, dan video yang diterangkan oleh si guru itu merupakan contoh dari media pembelajaran. Nah, pengertian media pembelajaran. Media itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau pengantar. Kemudian media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Sedangkan media pembelajaran segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Fungsi media yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbal. Jadi, biar guru itu tidak ngomong saja. Nah, sehingga diberikanlah media dan si siswa bisa paham apa yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Contohnya, misalkan seorang guru itu mengajar 2 kelas. Nah, kelas pertama hari Senin pagi, kelas kedua itu hari Selasa pagi. Nah, jadi walaupun berbeda ruang, berbeda waktu, dan berbeda daya indera si anak, nah, dengan adanya media, apa yang disampaikan guru itu bisa dipahami oleh anak. Karena media yang disajikan di kelas yang pertama dengan media yang disajikan di kelas kedua itu akan membantu guru untuk menjelaskan materi sesuai dengan apa yang ada di medianya tersebut, dan media itu tentu dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengatasi sikap pasif anak didik. Terkadang kalau si guru itu ceramah, apa yang diterangkan oleh guru, anak cuma memperhatikan saja. Nah, nanti pas ditanya ulang, mengerti atau tidaknya, si anak ada yang jawab mengerti semuanya, dan ada juga yang tidak mengerti. Nah, kadang anak yang tidak mengerti ini malu bertanya. Nah, dengan gunain media, dengan media tersebut kita bisa memancing si anak untuk aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, kita kasih video sehingga anak itu melihat kita. Sehingga dengan video itu kita bisa memancing anak untuk memberikan pertanyaan. Kemudian media itu mengatasi keberagaman siswa. Contoh, siswa di suatu kelas itu tentu tidak sama. Ada yang kemampuannya sedang, ada yang rendah, dan ada yang tinggi. Nah, dengan media, siswa yang berkemampuan berbeda ini bisa paham akhirnya. Jadi, materi yang disajikan itu bisa terpahami oleh si siswa walaupun keberagaman siswa itu berbeda-beda. Nah, ciri-ciri media ada 3, ada ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Kita bahas ciri pertama yaitu fiksatif. Memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Contohnya itu video. Yang ciri manipulatif, kejadian yang berlangsung berhari-hari bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam waktu beberapa menit saja. Kita contohkan medianya juga masih video. Kenapa? Misalnya video dari perkembangan manusia. Mulai dari minggu pertama janin di dalam perut
sampai nanti 9 bulannya, maka akan disajikan oleh video dalam waktu setengah jam saja atau bisa jadi 10 menit. Atau sekarang contohnya adalah video pertumbuhan kecambah. Nah, jika dalam proses pembuatannya tentu beberapa lama, tapi kalau seandainya kita manipulasi kecambah yang tumbuh 1 minggu sampai berdaunnya banyak jadi toge, itu bisa jadi nanti setengah 5 menit atau 10 menit saja. Jadi ketiga yaitu distributif, artinya penggunaan media pembelajaran, kejadian atau objek pada suatu tempat dapat disebarkan ke tempat yang lain dengan mudah. Contohnya adalah media itu bisa kita berikan kepada orang yang berada di pelosok televisi misalnya. Dengan televisi kita dapat melihat kejadian alam yang terjadi di suatu daerah tertentu, atau media video yang kita buat tadi itu bisa kita upload di YouTube. Nah, nanti video kita yang di rumah akan dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Makanya media itu cirinya juga bisa distributif. Jadi ketiga ciri ini harus dimiliki oleh suatu media. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu nilai praktis media pembelajaran. Yang pertama, dengan media dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir. Karena media yang kita sajikan kepada siswa adalah media dengan bentuk dan warna yang sebenarnya. Jadi, yang difikirkan oleh si siswa itu adalah yang terdapat di media kita. Yang kedua, dengan media dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. Kenapa? Karena dengan menggunakan media, si anak akan tertarik dan termotivasi, apalagi media yang disajikan untuk beberapa kali pertemuan itu divariasikan. Yang ketiga, dengan media dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar, sehingga hasil belajar bertambah mantap. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena media membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan pada pertemuan tersebut. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. Karena media yang kita buat tentu sistematis, sehingga apa yang disampaikan guru memang diatur dari yang awal dipahami sampai yang lebih konkret. Yang keenam, membantu tumbuhnya pemikiran dan membantu berkembangnya kemampuan berbahasa. Karena dengan penyajian media akan melatih siswa untuk berpikir dan mengungkapkan apa yang mereka lihat. Yang ketujuh, memberikan pengalaman yang tak mudah diperoleh dengan cara lain, serta membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna. Yang kedelapan, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Hal ini terjadi karena nanti media yang dibuat tentu disesuaikan dengan apa yang diterangkan kepada anak. Kesembilan, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru seperti ceramah tersebut, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Karena dengan media nanti akan membantu meningkatkan pemikiran siswa terhadap materi yang akan kita ajarkan. Ke-10, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan demonstrasi, dan lain-lain, itu akan dapat dilakukan dengan penggunaan media pembelajaran. Dasar pertimbangan pemilihan media biasanya dilakukan oleh si guru. Yang pertama, si guru sudah merasa akrab dengan media tersebut, contohnya PowerPoint. Nanti kita pakaikan dengan proyektor. Nah, dengan medianya yang sudah sering dilakukan, maka si guru akan senang memilih media PowerPoint tersebut. Ingin memberikan penjelasan yang lebih konkret, karena dengan media seperti video, apa yang terjadi di suatu tempat atau tentang perkembangan manusia atau hewan, itu akan lebih jelas hasilnya daripada guru ngomong-ngomong saja atau ceramah saja. Kalaupun membaca buku, terkadang gambar yang disajikan tidak
sesuai warnanya, misalnya hitam putih. Tapi dengan video bisa membantu dengan warna yang bagus dan bagaimana gerakan dari perkembangan itu akan terlihat. Yang ketiga, merasa bahwa media tersebut dapat menarik minat dan perhatian siswa. Makanya si guru memilih minat tersebut. Misalnya, saat sekarang ini yang paling disukai oleh siswa adalah media video atau media animasi lainnya. Karena dengan media tersebut, si siswa merasa termotivasi, terstimulus akan penyajian video tersebut. Nah, tapi media tersebut yang dipilih oleh si guru harus memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Kenapa? Karena kalau seandainya si guru membuat video, membuat PowerPoint, atau membuat animasi lainnya, jika seandainya di video yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, tentu juga tidak ada gunanya dikasihkan kepada siswa.